the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello, Mr. Ali. Good morning. Yeah, morning Mama Rose. How are you today, Mama Rose? I'm fine. Okay. Sekarang Pak Ali bikin konten apa, Pak Ali? Sekarang konten saya judulnya How and What Part 3. Kan How and What Part 1 sudah terkupas habis. Selanjutnya How and What Part 2 sudah berjalan habis dan terhambat dengan banyaknya event-event baru. Jadi akhirnya untuk How and What Part 3 ini baru muncul sekarang. Tapi nggak masalah, semuanya running well, berjalan dengan baik. Dan How and What Part 3 itu bahasa Indonesianya apa dan bagaimana bagian 3, Bros ya. Jadi saya sendiri ini mau menjelaskan tentang rangkuman dengan banyak hal yang akan saya paparkan di episode selanjutnya. Yang pertama, saya pernah itu ada judul kemarin itu guru favorit di SMA unggulan BPPT Darussalam ya. Selanjutnya di sini juga saya akan paparkan guru ya yang versi kepala Diknas ya. Jadi Diknas yang mengadakan lomba itu tahun 2013. Nah, ini saya waktu itu nih mohon di Zoom, juara berapa saya? Juara harapan 1. Ya, juara harapan 1. Oke, jadi masih ada berkasnya, file saya ada di sini untuk berapa nominal hadiah yang saya dapatkan kak saya jelaskan, terus rahasia nanti Burus minta nanti ya. Oke. Jadi kakak paparkan, nggak masalah ya, jangan tersinggung ya. Terus ini nanti juga akan dimasukkan di ini, tapi gak apa-apa di Zoom sekarang. Ini teman-temanku yang juara 1 sampai harapan 1 ya. Iya. 1, 2, 3 berapa orang? 5 orang, Mister. Ya, jadi sampai harapan 2 berarti kan. 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Oke, kelihatan kan? Kelihatan sekali. Oke, thank you. Itu pada saat saya ikut guru berprestasi yang diadakan Diknas tahun 2013. Jadi ini kan termasuk PR yang harus saya kerjakan kan. Dulu saya udah janji nanti ada How and What Part 3. Jadi dari jadi juara seperti itu guru itu nggak cuman lomba dikocok, nggak melakukan sesuatu, itu enggak. Jadi setiap mereka juara, apalagi ini di bidang pendidikan, di bidang yang kita inovasi ke depan untuk bangsa, negara, itu nggak cuman juara terus nggak punya karya gitu. Ternyata semuanya itu saya punya karya. Yang waktu guru berprestasi di versi Jawa Pos Radar Jember itu karya saya ini, Bros, yaitu modul bahasa Inggris di elementary level, dan yang kedua modul bahasa Inggris intermediate level. Ini karya saya waktu saya jadi guru favorit tahun 2008 atau 2009 itu ya. Oke. Terus selanjutnya kalau di mana itu saya di versi
Diknas Jember itu saya punya karya inovatif yang masih ada di file saya. Bisa di zoom Burus dari sini. Ya Burus, bisa di zoom. Pelan-pelan. Iya. Judulnya karya tulis inovasi pembelajaran for teacher in bilingual class, learning by doing. Very good. Kembali lagi ke sana, Bros. Jadi sebelum saya dinobatkan jadi juara, yang pertama tes tulis ya, seperti tes tulis yang banyak hal di situ yang harus saya jawab, sekitar 100 pertanyaan. Saya masuk final ya. Selanjutnya lolos saya ini tes tulis. Selanjutnya yang kedua saya di tes interview, termasuk pertanyaan tentang pedagogik dan macam-macamnya itu saya juga lolos lagi, jadi masuk final lagi. Jadi yang masuk final dari 300 lebih SMK se-Jember, swasta, negeri, saya masuk 20 besar. Dan 20 besar itu masing-masing harus menampilkan karya tulis. Dan karya tulis saya ini yaitu tadi inovatif pembelajaran English for teachers in bilingual class. Jadi bahasa Inggris untuk para guru di kelas bilingual. Kelas bilingual itu Burus tahu nggak apa? Nggak tahu? Nggak tahu, Mister. Oke, jadi kelas bilingual itu kelas 2 bahasa. Ya, jadi bukan untuk guru bahasa Inggris, tapi untuk guru selain bahasa Inggris. Jadi guru matematika bisa bahasa Inggris, itu ya desain materinya ya dari saya ini gitu. Guru biologi, guru fisika, guru IPS, guru IPA, jadi bisa menggunakan materi saya ini untuk mereka pembelajaran bilingual class, jadi kelas 2 bahasa. Oke, saya sendiri karya tulis inovasi itu juga sebelum kita memaparkan di final itu saya harus nyari tempat untuk dipraktekkan karya saya ini di sekolah-sekolah yang akan saya tempati untuk sebagai percontohan. Jadi saya waktu itu di SMP Negeri 2 Jenggawah, Jember. Selanjutnya yang kedua saya masuk di SMP Plus Darussolah, dan guru-gurunya semuanya pada harus mengikuti mata kuliah dan materi saya ini. Jadi untuk itu selanjutnya saya lolos, terus tinggal pemaparan akhir di ketemu para juri di sana. Selanjutnya yaitu pengumuman saya dinobatkan sebagai juara harapan 1. Tapi gak masalah karena semuanya berkarya, semuanya berjuang, semuanya melakukan riset dan penelitian di tempatnya masing-masing atau di tempat sekolah lain, nggak masalah, karena waktu itu saya nggak ngajar di SMP Jenggawah, juga nggak ngajar di SMP Darussolah, tapi saya riset di situ. Semua saya proposal semuanya disetujui dan saya melakukannya. Ini saya pada saat melaksanakan riset itu, yang pertama di sini saya baca metode ini dianggap paling praktis dan tepat dengan jumlah peserta yang cukup banyak, yaitu sebanyak 30 orang guru-guru di SMP Plus Darussolah dan 30 orang guru-guru di SMP 1 Jenggawah. 32 guru di SMP Negeri 2 Jenggawah, bukan SMP Negeri 1 ya. Oke, yang kedua, metode ini mempunyai beberapa kelebihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Saiful Bahri Jamarah, yaitu tahun 2000, bahwa metode pelatihan mempunyai kelebihan sebagai berikut. Dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat.
yaitu menggunakan alat-alat bahasa Inggris itu seperti apa cara menyampaikannya, itu kayak matematika itu kan pakai alat-alat biasanya kan, terus fisika juga kadang-kadang menggunakan alat-alat, itu mereka harus bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris di awal ya. Oke. Selanjutnya dapat untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian tanda-tanda atau simbol dan sebagainya, dan dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya yang kedua bagian B, materi learning by doing. Kenapa learning by doing? Jadi dia mempraktekkan materi atau cara menggunakan dua bahasa ini langsung dipraktekkan di kelas. Oke. Selanjutnya easy learning by doing. Di situ semuanya desain saya, desain Mr. Ali Mustafa MPD ya. Oke, lanjut, klik di sini. Jadi di sini materinya sudah ini tersusun dengan rapi, dan itu terjadi pada tahun 2013. Jadi saya masih tersimpan rapi di file saya, di laptop saya. Dan di sana juga ada kendala-kendala yang saya hadapi dalam pelaksanaan strategi yang saya pilih ya. Selama melaksanakan pelatihan, penulis menemui beberapa kendala, yaitu sebagai berikut ya, saya bacakan. Yang pertama, takut dan tidak percaya diri saat disuruh maju dan praktek ke depan kelas. Jadi guru-guru itu yang sudah ikut pelatihan saya ini atau riset saya ini, tak suruh maju mesti takut. Takutnya itu Burus tahu nggak? Caranya gimana terus Pak? Yaitu mereka pada takut. Ya apa Mister cara ini? Udah Bu, gak usah takut. Ayo, udah Pak, monggo Pak. Kan banyak juga yang ustadz kan ngajar agama kayak gitu kan. Diawali dengan aja membuka gitu kan. Membuka pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student gitu. Kalau pagi kan itu kan mereka nggak pernah kan pakai good morning student. Kayak saya kan guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, udah terbiasa kan itu. Dia canggung. Yang kedua, malu dan takut salah dalam pronunciation. Tahu pronunciation? Pengucapan ya. Iya, pengucapan itu takut salah, padahal ya nggak masalah sih, itu loh kadang-kadang takut kok diguyu muridnya kayak gitu kan. Kadang-kadang muridnya kan lebih pintar ya kan, kayak gitu. Udah tak kasih semangat, tak kasih support, akhirnya mereka bisa. Selanjutnya yang ketiga, vocabulary mereka sangat minim sekali. Jadi perbendaharaan kata kan sangat minim, itu yang menjadi mereka nggak percaya diri, mereka nggak yakin bisa gitu. Jadi terus saya ajari dengan sabar, saya kasih arahan, mereka akhirnya mau dan bisa. Tip Pak, dikasih tip dong, untuk memperbanyak vocabnya. Kan banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, itu kan banyak ya Pak ya. Iya. Salah vocab otomatis salah arti. Iya, oke. Vocab salah pronunciation jadi beda arti, atau salah arti atau misunderstanding ya. Nah, itu juga banyak pertanyaan seperti itu Mama Ros ya kan. Seperti itu pada saat saya mempraktekkan itu, riset itu dan penelitian itu terjadi ya. Di sini ada faktor-faktor pendukung yang harus kita perhatikan. Yang pertama, fasilitas dan iklim belajar yang kondusif. Jadi fasilitas di sekolah itu mungkin kan ada buku kamus yang harus disiapkan di samping, terus latihan sekarang materi yang akan disampaikan apa kan mesti ada judulnya kan Bros. Akan disampaikan tuh apa, itu harus disiapkan, sinau dulu dikit-dikit ya kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, kedisiplinan dan kesungguhan untuk melatih diri pada saat KBM terjadi. Pokoknya wis kesungguhan, wis pede aja. Karena kan kalau sudah kita persiapan pede, murid-murid juga akan ini ya kan ngikuti. Nomor 2, dukungan penuh dari sekolah.
dukungan penuh dari sekolah. Jadi sekolah itu mendukung, gak sampai mengunderestimate. Bu, sampean tuh guru biologi mak sok-sokan ngajar, dikasih bahasa Inggris segala gitu kan. Itu nggak boleh terjadi, dan mereka harus bener-bener prepare dan siap. Selanjutnya ada dalam tulisan saya ini alternatif pengembangan, yaitu yang pertama, terus berlatih materi yang ada agar lebih terbiasa, akhirnya kelancaran dapat ditingkatkan. Jadi lancar terus berlatih ya. Misalnya kayak vocabulary sekarang tentang pelajaran agama, misalnya judulnya keluarga bahagia misalnya kan, happy family. Nah, pertama yang harus pelajari yang family itu siapa saja yang terlibat di sana gitu, kayak vocabulary-nya, perbedaan katanya itu, misalnya ada brother, ada father, ada mother, ada grandmother, ada grandfather, itu dipelajari yang simpel-simpel dulu. Jadi ternyata nanti muridnya itu akan kagum, semua guruku udah pada pinter nih, bilingual. Jadi nggak cuman agama aja yang diajarkan, tapi bahasa Inggris dia juga akan masukkan di dalamnya. Jadi bahasanya di dalamnya dimasukkan. Terus bahasa Arab karena memang guru agama ya udah pinter sekali ya. Selanjutnya yang kedua, manfaatkan internet, khususnya Google Translate ya. Google Translate, Mama Ros tahu nggak? Tahu kan, karena kan sering melakukan itu juga kan. Mama Ros itu sekarang ngajar apa sih? Sampai ngajar apa? Oh, gak ngajar TU ya? Iya. Jurusan S1-nya apa? Kuliahnya apa? BK, bimbingan. Oh, bimbingan konseling ya kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi nggak pernah masuk kelas ya, kadang-kadang aja ya, sekali-sekali. Itu pun kalau ada mungkin siswa bermasalah ya. Iya. Oke. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya demi kelancaran dan kemajuan Mama Ros untuk ini, ya kan? Atau guru yang lain yang mau mengajar kelas bilingual. Pokoknya don't be shy ya, jangan malu-malu ya. Jadi di sini ada kesimpulan ya. Kesimpulan ini saya sampaikan. Jadi di dalam SMP Darussolah dan SMP Negeri 2 Jenggawah itu kendalanya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam berbahasa Inggris untuk menunjang KBN dapat diatasi dengan metode pelatihan dan pemberian materi learning by doing. Jadi setelah saya dinobatkan jadi juara di Diknas itu, setelah itu saya masih lanjut sama sekolahnya, suruh ngajarin ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau ingin mengajar bilingual atau dua bahasa. Jadi saya relax aja, mereka jadi teman karena mereka juga guru-guru, mereka juga pada sarjana semua, ada juga yang S2 kayak saya kayak gitu. Terus Mama Ros itu S1 ya dulu ya? Iya. Ya. Terus pada saat belajar bahasa Inggris dulu gimana? Ada masalah nggak? Ada dong, Pak. Ada masalah ya, terutama sama itu vocab sama terjemahan. Cara ngomong. Iya. Okay. Masih kaku, soalnya nggak terbiasa pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi itu tadi ringkasan dari karya tulis saya pada saat saya jadi guru prestasi di yang diadakan oleh Diknas tahun 2013. Saya nggak pernah putus asa, dan di sini materi awal akan saya buka untuk guru-guru kelas bilingual. Di sini ada lembar yaitu the variety method of teaching learning process. Jadi variety itu variasinya untuk mengajar, proses mengajar di kelas. Yang pertama, speech method. Speech method itu materinya itu metodenya itu berpidato aja. Jadi selanjutnya yang kedua ada question and answer. Jadi
tanya jawab. Jadi murid ditanya misalnya pagi masuk, good morning, how are you today, gitu, pasti mereka akan jawab, ya kan. Itu harus disiapkan, Bu. Misal saya ngajar biologi, ngajar matematika, itu disiapkan, ya. Dibuka itu aja, walau kelihatan, wes, aduh, guruku udah pinter nih bilingual kayak gitu. Selanjutnya discussion, itu kalau udah banyak vocabulary, kalau udah bisa nyusun kata kayak yang kecil-kecil kayak gitu. Selanjutnya demonstration itu apa ya, kayak kita menunjukkan barang, how do you say this one, kayak gitu kan. Bagaimana kamu mengatakan ini, kayak gitu kan. Misalnya ini, oh that is a book, gitu kan. Oke, selanjutnya ini apa, gitu kan. How do you say this? Oh, that is a table, gitu muridnya. Jadi gurunya sambil belajar juga sambil ngajar kayak gitu. Jadi dua keuntungan atau dua benefit yang bisa diambil untuk guru yang belajar atau mengajar bilingual class. Selanjutnya ada juga study tour, ya kan. Study tour itu gak harus jauh-jauh, misalnya ke Jakarta, mau ke Hong Kong misalnya. Cukup study tour yang deket-deket aja, kayak di mall yang dari sekolah itu punya 2 kilo kayak gitu kan, di pasar kayak gitu. Itu juga pernah terjadi dan saya amati pada saat saya ada di Australia. Jadi di Australia itu murid atau siswa di pembelajaran mulai kelas berapa itu? Kelas 6 ya, grade 6 atau kelas 6 sampai kelas SMA itu kelas berapa? 12 ya. Sampai kelas 12 itu tiap hari Sabtu Mama Ros itu selalu di outdoor. Jadi gurunya ikut dan mengamati banyak hal, termasuk misalnya yang misalnya yang jurusan pemasaran kayak gitu, masuk di mall gitu kan, di pasar gitu kan. Terus jurusan guru gitu kan, dia mengunjungi kelas-kelas lain atau sekolah-sekolah lain kayak gitu. Pengamatan di sekolah-sekolah, nggak harus masuk ke sekolah itu, tapi mengamati di luar, mengamati proses pembelajaran di luar, nggak harus masuk kelas seperti itu. Jadi siswa-siswa diajari seperti itu. Terus ada lagi metode study club. Study club itu ya kelompok belajar, membuat kelompok belajar dari teman sesama teman, kayak guru bahasa Indonesia sama guru bahasa Inggris itu kumpul, ketemu, saling tanya, dikasih masukan. Terus guru biologi juga gitu, tanya sama guru bahasa Inggrisnya, jadi saling kombinasi gitu, jadi kasih masukan kayak gitu. Selanjutnya giving task. Giving task itu memberi tugas pada siswa itu gimana caranya. Awal mau memberi tugas itu mau ngomong seperti apa kayak gitu. Selanjutnya kalau memang ngomongnya macet ya kita pakai bahasa Indonesia lagi karena kita bilingual kelas ya, 2 bahasa. Selanjutnya yang terakhir adalah eksperimen ya. Jadi eksperimen itu harus tetap dilakukan ya. Jadi itu penting sekali untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, atau bahasa bilingual class ya. Jadi bilingual class itu agak sedikit sulit, tapi memang itu harus dilakukan ya kalau memang kita mau masuk ke ranah pembelajaran yang inovatif dan kita menjadi guru yang memang pingin kelas kita itu jadi internasional atau bilingual class. Oke, yang pertama ini saya ada materi yaitu World Web. Web itu jaringan, World Web itu jadi jaringan kata. Pernah dengar kata website, Mama Ros? Pernah. Apa? Situs jaringan ya, situs jaringan. Jadi kalau di sini World Web itu jaringan kata. Jadi misalnya saya kasih judul, ini tolong di zoom ya, coba. Saya kasih judul school ya. Oke, good. Ya, oke, good ya. Oke, nanti akan saya lampirkan di akhir ini ya.
akhir ini saya, materi saya. Oke, kembali lagi memeros ke sana. Yaitu di situ ada judul school ya. School di situ saya kasih panah ke samping kiri kanan ke tengah semuanya Kak, nyamping itu ada teacher. Jadi di sekolah itu ternyata ada guru ya kan. Selanjutnya what else? Ada apa lagi di sekolah ya kan? Library gitu kan. Nah, selanjutnya ada building, ada gardener, ada office, ada sport center, ada yard, ada classroom, ada school, ada English club, ada biology club, ada security, ada bathroom, ada toilet, ada canteen, ada waiting room, seperti itu, ada hall, aula, nah kayak gitu-gitu. Itu kasih judul school. Selanjutnya tak kasih judul ini, Mama Ros bisa nggak? Tak kasih judul kita jaringan kata, tak kasih judul market. Coba di dalam market itu ada apa? Timbulkan vocabulary di sana. Ada apa? Kasih contoh wes. Di pasar itu ada rice ya kan, beras atau nasi. Ada apa lagi? Telur, egg ya, telur ya, telur egg. Jangan takut salah ngomong karena memang itu proses pembelajaran harus dipraktekkan. Egg ya, telur ya. Sugar ya, oke. Jadi nggak apa-apa karena Mama Ros kan beda ngajarnya. Jadi sugar ya, sugar. Artinya gula kan? Ya, coba kalau sayur. Di pasar ada sayur kan? Apa? Yeah. Vegetable ya, vegetable. Terus ada lagi buah, coba pasti bisa ini. Fruit. Ya, fruit ya. Ya, oke. Kalau buah apel apa? Apple. Iya, apple ya. Jadi bicaranya sudah masuk, Mama Ro udah pinter ya kan. Kalau buah-buah itu pinter karena kan sering minta buah sama suaminya ya. Oke, lanjut. Di situ tadi ada contoh simpel pembelajaran. Nah, setiap guru sebelum mengajar di sini ada before teaching, before you teach, important matter are self-confident. Jadi pertama yang harus kita inikan adalah percaya diri. Selanjutnya prepare vocabulary, persiapkan perbendaharaan kata. Selanjutnya prepare speaking concept. Jadi konsep ngomong bahasa Inggris ki apa iki nang kelas ini gitu kan. Wis pokoknya pede aja ya kan. Terus selanjutnya build performance. Performance itu penampilan. Guru itu juga kayak model kan di depan kelas sama anak-anaknya itu siswa-siswanya. Jangan sampai guru itu siswa itu ketawa. Kenapa? Pas guru itu masuk siswa ketawa aja. Itu ngapain? Ternyata banyak pengalaman dari teman-temanku ya kan. Pas teman-temanku itu ngajar, siswanya ketawa. Padahal guru itu ngajar serius dan gak lucu gitu kan. Ternyata ada salah satu guru cowok itu resletingnya buka. Mama Ros dulu jadi mengerikan kan. Muridnya ketawa semua ya. Terus yang satu ada guru cewek, temanku juga ya pengalaman itu. Terus akhirnya dia nggak masuk sekolah dan kalau 3 hari ya kan karena masih merasakan rasa malu tadi. Kenapa? Itu pakai gincu kan, gincu warna merah gitu kan. Dia nggak ngaca sebelum ngajar itu, nggak ngaca dulu. Terus itunya ternyata gincunya itu kena di giginya ya, giginya. Jadi siswa itu ketawa, dia padahal ngajar fisika ya yang serius ngajar gitu, ternyata di giginya ada gincu warna merah ya kan, yang belontengan gitu ya. Jadi siswa itu ketawa sekali ya. Akhirnya ada siswa yang ini, Bu, saya mau, ada yang gitu siswa, Bu, saya mau bicara sama ibu di luar kelas, Bu, bisa Bu, gitu kan. Ya ada apa sayang gitu kan gurunya. Kenapa sih teman-teman saya itu tadi ibu pada ketawa gitu, ibu mau tahu jawabnya enggak gitu kan. Ya mau apa gitu kan. Bu, coba ibu ini Bu berkaca Bu gitu kan. Terus ibu itu ibu bicara dan berkaca gitu kan. Ibu itu langsung, bu guru itu langsung lari ke parkiran mobil, lihat di spion ya kan, di spion mobil lari, terus dia lihat, oh masa Allah ini yang terjadi, sampai semuanya ketawa kayak gitu kan.
Jadi akhirnya dia sadar kenapa siswa-siswa tadi pada ketawa. Jadi performan penampilan pada saat ngajar itu penting sekali ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, selanjutnya di sini ada lesson plan. Lesson plan itu saya contohkan biasanya kalau bahasa Inggris kan juga rencana pembelajaran kan dituliskan. Di sini ada lesson plan ya. Lesson plan untuk matematik ya. Ada subjek, ada kelas, ada topik, ada time di situ. Subjeknya matematik, kelasnya grade 4 elementary school ya. Topiknya fraction multiplication ya. Selanjutnya time-nya 60 minutes. Jadi waktunya 60 menit. Jadi agak panjang juga ini lesson plan, nanti bisa tak include-kan di video saya konten saya sekarang ini ya, nanti akan saya ikutkan. Oke, selanjutnya di sini ada classroom management. Jadi manajemen kelas itu guru harus benar-benar paham ya. Di sini ada teacher's instruction, jadi instruksi guru yang harus dipelajari. Oke, good morning student, now line up please gitu kan. Buat barisan ya, line up itu buat barisan. Selanjutnya itu dipelajari di rumah sebelum mengajar. Oke, jadi no playing, oke, gitu kan. Jangan bercanda, jangan bermain gitu. Selanjutnya don't step on your friend's foot ya. Jangan menginjak kaki teman. Nah, itu harus dipelajari. Selanjutnya oke, sekarang shake hand. Shake hand itu jabat tangan, bros. Itu dipelajari aja yang awal-awal itu vocabulary yang menunjang pembelajaran itu dipelajari di latihan. Terus one by one please gitu kan, satu persatu. Selanjutnya come in to the class, ayo masuk kelas ya kan. Let's go to the class, ayo masuk ke dalam kelas. Let's go in, ayo masuk, kayak gitu-gitu ya. Itu classroom management ya. Jadi masih banyak lagi classroom management di situ sampai ada sekitar 3 lembar di sini. Jadi kalau baca semua nggak nututin. Selanjutnya ada adjust the sheet, make a big circle. Jadi guru itu bebas menentukan kelas itu dibentuk seperti apa atau seperti lingkaran gitu, ada ininya ya, ada kata-katanya yang harus dipelajari. Make a big circle please gitu ya. Buatlah lingkaran besar kayak gitu. Selanjutnya sit with your partner. Jadi duduk dengan partner kamu. Jadi ada juga yang cuman berhadapan-hadapan gitu, bikin 2. Jadi 2 orang aja, ada 3 orang, ada 4 orang, tergantung kita yang bikin mengolah kelas itu. Selanjutnya don't sit too close to your friend. Jangan duduk terlalu dekat dengan kawanmu. Nah, itu dipelajari dan banyak hal di sini. Selanjutnya saya lanjutkan ke tadi kan manajemen kelas atau classroom management ya. Oke. Di sini ada tidy up the classroom. Return back the crayon and the shelf. Put the books back on the bookshelf ya. Kembalikan krayon di raknya, letakkan kembali buku-bukunya di rak buku, kayak gitu-gitu. Don't litter your classroom, jangan kotori kelasmu, oke? Don't leave any trash in your drawer, jangan tinggalkan sampah dalam lacimu. Oke, selanjutnya elect the management class. Mari kita pilih ketua kelas ya. Let's vote for the captain of the class. Jadi ketua kelas itu captain of the class, kaption atau kaptain ya, kapten ya. Selanjutnya choose the class secretary, pilih sekretaris kelas. Selanjutnya ada juga select the class treasurer, pilih bendahara kelas kayak gitu. Mama Ros dulu waktu SMP atau SMA jadi masuk OSIS apa enggak?
Masuk, Pak. Ya bagian apa? Anggota, Pak. Hah? Anggota. Oh, anggota. Mungkin sekretaris atau bendahara? Enggak. Oke. Selanjutnya checking attendance ya. Jadi mengecek kehadiran. Is everybody coming now? Gitu kan. Apakah semua anak-anak masuk? Is everybody present today? Gitu kan. Apakah semua hadir? Is everybody here? Apakah semua hadir di sini? Who is not here? Siapa yang tidak hadir di sini? Ada yang jawab Andy, Mom, Andy, Pak Guru, Andy, my teacher, gitu kan. Oh, Andy, ya kan. Why is Andy absent? Kenapa Andy absent? Gitu. I don't know, gitu kan. Ada yang jawab gitu. Selanjutnya ada late student. Siswa terlambat. Itu kita ngomongnya gimana, ya kan? What time is it? Why do you come late? Gitu kan. Ini jam berapa? Kenapa kamu terlambat kayak gitu? Itu juga harus dipelajari ya. Selanjutnya, what time does our class start? You must pay attention ya kan, kayak gitu-gitu. Selanjutnya kita singkat aja karena nanti tak include-kan. Terus nanti kalau ada viewer yang butuh materi saya ini bisa menghubungi admin saya karena semuanya lengkap dan mudah dipelajari untuk guru-guru yang persiapan untuk bilingual class ya, mau ngajar bilingual class dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi pede aja karena semuanya bisa dipelajari dengan relax, dengan nyantai, nggak perlu takut ya kan, nggak ada yang harus ditakuti seperti itu. Terus selanjutnya distribute the workbook or worksheet ya, pass the worksheet the back ya, berikan kertas kerja ini di belakang kayak gitu. Itu memberi arahan pada siswa. Selanjutnya describe and explanation ya. Jadi mendeskripsikan dan menjelaskan. Listen to my explanation today, oke? Semuanya gitu kan. Oke, dengarkan penjelasan saya. Oke, look at the whiteboard. Ya, jadi lihat di papan tulis atau look at the screen ya kan, ada slide gitu, kita misalnya pakai LCD kayak gitu-gitu. Selanjutnya give task, memberi tugas. Oke, copy the question. Salinlah soal-soal tersebut. Selanjutnya do it in pairs, kerjakan berpasangan ya, jadi berkelompok atau berpasangan. Selanjutnya do it in a group of 3, jadi lakukan ini bentuk grup 3 orang. Selanjutnya make a group of 4, buatlah kelompok 4 orang. Pernah nggak Bu Ros itu disuruh gurunya bikin kelompok kan gitu? Pernah, Pak. Pernah ya, pasti ya, itu kan memang kita pernah belajar dari elementary, junior, selanjutnya senior high school. Selanjutnya di sini ada the list of teachers question. Jadi daftar pertanyaan-pertanyaan dari guru ini harus dipahami dan dipelajari ya. Misalnya pertama itu ngecek absennya ya. Selanjutnya is everybody coming now gitu kan, apakah semua masuk ya kan, is everybody here kayak gitu kan. Itu semua terus diinikan ya, dipelajari, dan di sini tersusun dengan begitu rapi dan bagus untuk dipelajari untuk guru-guru yang mau ngajar bilingual. Selanjutnya ada greetings. Tahu greeting, Mama Ros? Tahu. Salam ya, salam. Jadi pertama itu kan biasanya kan kalau kita bukan guru bahasa Inggris ya selamat pagi anak-anak ya, itu diganti aja good morning my students kayak gitu. Selanjutnya good morning kids bisa juga ya kan, kids itu anak-anak ya. Good morning my class boleh ya. Selanjutnya good morning guys gitu, agak sedikit keren gitu kan, ngikuti milenial ya. Selanjutnya good morning everybody gitu kan, kayak gitu-gitu. Selanjutnya kalau sore gitu gimana Mama Ros, kalau setelah duhur gitu pakai good morning apa good apa? Good afternoon, ya. Oke. Good afternoon class kayak gitu-gitu, bla 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 ya, kayak tadi itu. Good afternoon kid kayak gitu-gitu ya. Oke. Selanjutnya prayer. Prayer itu
berdoa. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, kita wajib sebelum pembelajaran dimulai, oke, let's pray first gitu kan. Berdoa dulu sebelum pembelajaran begin atau start kayak gitu. Oke, di sini juga ada before we start our class, let's pray together. Can anyone lead us in pray? Ada yang mau memimpin doa kayak gitu-gitu. Ini bisa dipelajari dan santai aja dan mudah banget ya. Saya akan memberikan untuk viewer saya yang memang minta, akan saya berikan secara free ya, secara gratis. Nanti bisa komen di YouTube saya, nanti minta misalnya Mr. Ali aku minta apa namanya materi pembelajaran kayak gitu yang untuk bilingual. Saya guru di SMP ini atau di SMA ini kayak gitu-gitu. Saya ngajar di Manado atau saya ngajar di mana itu Kalimantan atau di apa namanya Balikpapan kayak gitu-gitu ya. Bisa, semuanya bisa. Karena zaman sekarang semuanya so easy ya. Terus di sini juga ada introducing yourself, memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri kita. May I introduce myself kayak gitu. Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Pasti siswa-siswa akan bilang, oke mom, oke Mister, let's introduce yourself. Pasti gitu. Oke, banyak lagi di sini ada. Saya singkat aja judul-judul atas saja ya. Reviewing the last lesson ya, jadi mereview pelajaran kemarin. Selanjutnya giving instruction. Open your book on page 11 kayak gitu. Jadi buka bukumu halaman 11 ya, 12 kayak gitu-gitu. Do exercise 2 in your workbook ya. Selanjutnya clean the whiteboard please ya, kayak gitu. Ayo hapus papannya, kita mau lanjut pembelajaran berikutnya kayak gitu-gitu. Selanjutnya inviting student active participation ya. Jadi semuanya ini di sini sudah tertata dengan baik, terpola dengan baik, tersusun dengan baik. Jadi para ibu bapak guru bisa melakukannya dan menjalannya dan mempelajari ini dengan santai, rileks dan gak harus tertekan sebagai guru ya. Selanjutnya singkat aja yang ini kayaknya sudah harus saya sudahi di sini yang untuk guru prestasi versi Dignas ini, tapi masih ada kelanjutan nanti aku setelah Master Ali How and World Part 3 ini aku juga ada jalan-jalan di Thailand, terus nanti ada kendala-kendala apa dan apa-apa yang terjadi di sana saya akan sampaikan di berikutnya ya. Terus masih ada juga yang di Singapura dan juga ada di Malaysia ketika saya keliling-keliling Kuala Lumpur dan saya ada di Bukit Bintang, saya naik monorail itu ada nanti ya. Oke, itu saja dari saya dan ada pertanyaan dari Mama Ros? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya, Mama Ros kelihatan capek sekali ya kan. Ya kita jam berapa ini sekarang? Jam 12 kurang dikit ya. Terus waktu kita sekarang udah jam berapa? Kurang berapa? Hah? Jam 12. Jam 12 ya. Oh, sekarang sudah jam 12 ya, kurang sedikit lagi ya. Oke. Jadi saya akan jelaskan apa yang akan muncul di konten-konten berikutnya selain guru prestasi tahun 2013 versi Dignas ini. Saya jarang ikut lagi untuk lomba-lomba berikutnya. Yang jelas saya di situ saya akan memaparkan lagi yaitu tour guide ya. Saya nggak pernah cerita kalau saya juga jadi tour guide. Jadi tour guide saya di sini freelance ya. Jadi pemandu wisata freelance. Jadi bebas tanpa ikatan kayak ikut agent seperti itu. Karena dulu pernah saya ikut agent, waktu itu saya kuliah semester 3 di Akademi Bahasa Asing. Saya kan biasanya hari libur gitu kan kita bisa gabung di agent.
travel agent, tour guide ya. Saya pernah gabung di situ dan akhirnya saya meninggalkan 1 semester kuliah dan gajinya dikit banget ya kan, cukup untuk bayar kos di Bali sama cukup untuk makan sehari-hari saja. Tapi nggak bisa, aku saving itu nggak bisa. Akhirnya aku liar aja, wes freelance aja nyari ya kan, nyari di internet, nyari di majalah waktu itu, dan akhirnya saya sampai bisa Asia ini sudah beberapa yang saya kunjungi kayak di Filipina, Thailand, Malaysia, terus Singapura, terus Brunei Darussalam. Itu semuanya bukan saya orang kaya, tapi karena saya diajak temen, dan temen itu biasanya beli tiket, ada tiket promo yang saya diajak, saya suruh lihat paspor saya masih hidup apa enggak. Kalau sudah itu baru kita diajak beli tiket, beli 2 gratis 1. Saya dapat yang gratisan itu sampai saya ke Thailand dan di mana-mana ya, termasuk kalau di Indonesia ya saya sudah sampai ke Raja Ampat, ke ke Jambi itu ada suku anak dalam, saya pernah ke sana, saya masuk di hutan-hutan, terus saya juga di gunung Jawa Tengah itu gunung Burus Marus Jawa Tengah, tahu? Dieng ya. Saya di Dieng itu waktu saya mau ngambil Edelweiss itu saya tergelincir, terpeleset ya di situ. Akhirnya sama itu bulenya saya dirawat karena saya terpeleset sekitar 5 meter dari situ. Aduh, sakit banget ya kan. Terus saya juga ke Malioboro, Jogja, ke Jakarta juga keliling. Terus saya juga pernah mengunjungi pulau-pulau kecil yang ada di mana itu, Ujung Pandang. Di sana ada Pulau Samalona, ada pulau banyak hal ya. Nanti akan mendukung foto-foto di sana. Terus juga saya di Pulau Bawean yang pernah waktu itu saya sampai seminggu di sana pas ada terjadi bom Bali 1, saya ada di Pulau Bawean. Dan sulit sekali istri saya menghubungi karena nggak ada sinyal untuk HP. Itu saja how and what part 3 yang saya paparkan, dan mudah-mudahan semuanya bisa terakomodir dan berjalan dengan baik, dan saya akan